Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada dalam situasi atau lingkungan yang sama sekali baru, tetapi rasanya pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Hal ini disebut dengan déjà vu, yang dalam bahasa Prancis berarti sudah terlihat. Oke, di kesempatan kali ini Herbal TV akan berbagi informasi mengenai apa itu déjà vu dan kenapa bisa terjadi. Tapi sebelum video ini dilanjut, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video kesehatan menarik lainnya. Menurut How Stuff Works, 70% populasi manusia pernah mengalami hal ini dan yang paling sering berada dalam rentang usia 15-25 tahun. Meski umum, déjà vu sangat sulit dijelaskan dan dipelajari karena pengalaman tersebut sulit untuk ditiru di laboratorium. Para peneliti hanya dapat memberikan teori mengenainya. Yang pertama, memori tak berfungsi. Selain penjelasan tadi, para ilmuwan juga pernah menjelaskan bahwa déjà vu adalah semacam gangguan sirkuit jangka panjang dan jangka pendek di otak. Artinya, informasi baru dapat mengambil jalan pintas, langsung ke ingatan jangka panjang. Dengan kata lain, ini melompati mekanisme yang biasanya digunakan otak untuk menyimpan informasi. Jadi, rasanya kita mengalami sesuatu dari masa lalu. Déjà vu juga bisa dikaitkan dengan korteks renal, yaitu area otak yang membuat kita merasa akrab. Sayangnya belum diketahui bagaimana mengaktifkan area ini tanpa memicu area lain terkait memori. Itulah mengapa sangat sulit untuk menentukan apa yang terasa akrab dengan déjà vu. Sebab rasa akrab itu biasanya samar, tidak spesifik pada objek atau orang. Teori lain dari déjà vu adalah bahwa perasaan ini diawali oleh kenangan palsu. Valery F. Reinhardt, seorang psikolog terkemuka tentang kenangan palsu, mengatakan pendapatnya. Déjà vu pasti terkait dengan memori palsu dalam arti bahwa ini adalah jenis disasosiasi memori yang membedakan realitas dari ingatan Anda. Ada berbagai macam pengalaman disasosiatif yang bisa terjadi. Terkadang Anda tidak dapat memastikannya. Misalnya, apakah Anda memimpikan sesuatu atau mengalaminya? Apakah Anda melihatnya di film atau terjadi dalam kehidupan nyata? Imbuhnya. Yang kedua, ketidakcocokan memori. Penelitian terbaru tentang déjà vu yang dilakukan oleh Akira O'Connor mengungkapkan hal baru. O'Connor menyebut bahwa kenangan palsu mungkin tidak dapat disalahkan. Sebagai gantinya, bisa jadi itu adalah tanda otak sedang memeriksa memori. Untuk mengetahui hal itu, O'Connor mengamati otak dari 21 peserta. Para peserta diminta melakukan serangkaian tes umum untuk memicu kenangan palsu. Para peneliti memberi peserta daftar kata-kata terkait seperti kasur, malam, tidur sebentar, dan tidur siang. Ketika para peserta ditanya tentang kata sesudahnya, mereka cenderung memberi kata-kata yang terkait dengan apa yang pernah mereka dengar, dalam hal ini tidur. Untuk menciptakan perasaan déjà vu, para peneliti bertanya pada peserta apakah mereka mengetahui kata yang diawali huruf T. Para peserta menjawab tidak tahu. Namun ketika para peneliti bertanya tentang kata tidur, peserta ingat bahwa mereka mungkin pernah mendengarnya, tapi rasanya sama semua. Dalam penelitian ini, tim berharap melihat area otak terkait dengan memori atau hipokampus menyala. Sayangnya, itu tidak terjadi. Para peneliti justru menemukan bahwa area yang terlihat dalam pengambilan keputusan aktif. Oleh karena itu, O'Connor berpikir bahwa daerah frontal otak bisa membalik-balik ingatan kita. Area tersebut mengirimkan sinyal jika ketidakcocokan antara apa yang kita pikir telah dialami dengan apa yang sebenarnya. Temuan ini kemudian dipresentasikan dalam konferensi memori internasional di Budapest. Daerah otak yang terkait dengan konflik memori bukan memori palsu, tampaknya mendorong pengalaman déjà vu, tulis O'Connor. Ini sesuai dengan gagasan kami tentang déjà vu, karena kesadaran akan ketidaksesuaian pada sinyal memori telah diperbaiki. Déjà vu menurun seiring bertambahnya usia. Padahal, kesalahan memori cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Jika ini bukan kesalahan, tapi pencegahan kesalahan, ini masuk akal. Sambungnya. Oke, mungkin cukup sekian episode déjà vu kali ini. Mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat bagi Anda, keluarga, dan orang-orang sekitar Anda lainnya. Maka dari itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan terupdate lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.